Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas penyertaan yang penuh kasih kepada kami. Malam ini merupakan webinar intensif Pope Francis bulan Juni, khusus yaitu bagi mereka yang meninggalkan negeri mereka, yang akan dipimpin oleh Padre Alberto. Dampingi dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami menyadari Allah mencintai dan menerima kami apa adanya, tanpa syarat. Bapa, berkatilah pertemuan webinar ini dengan jaringan internet yang lancar, sehingga kami dapat menerima pengajaran daripada Alberto dan mendengar perkongsian dari sahabat, saudara-saudari yang hadir bergabung pada malam ini dengan baik. Semua ini kami mohon melalui putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan Amin. sepanjang masa. Amin. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Doakan kami. Seterusnya mari kita berkenalan dengan Padre Alberto. Padre Alberto Irenus David SJ, seorang Jesuit, sudah 23 tahun. Bicara singkatnya, selepas pengajian teologi terakhir di Taiwan dan Island, Padre Alberto ditugaskan untuk menjadi padri penolong di parokia Saint Francis Xavier, Petaling Jaya selama 6 tahun. Kemudian Padre Alberto adalah salah seorang pengasas platform Conversation Hour, One Conversation at a Time. Kemudian mengambil masa 1 tahun untuk menerokai gereja Katolik Komuniti Miskin Luar Bandar dan komuniti kecil Cina di bawah Katedral Saint Francis Xavier di Keningo, Sabah. Dan pada masa ini, Padre Alberto sedang mempromosikan ataupun membawa kita dengan Way of the Heart sebagai pendekatan Ignatian seorang individu untuk memperdalam penyertaan mereka dalam kerja belas kasihan bersama. Dan Padre Alberto juga merupakan seorang Regional Coordinator of the Pope Worldwide Prayer Network bagi negara kita Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Dan Padre Alberto kini bertugas dengan terlibat khusus di Xavier Hall Jesuit Residence di Petaling Jaya, Selangor. Oke, tanpa membuang masa, saya persilakan kepada Padre Alberto untuk pembentangan sesi. Silakan Padre. Ya, terima kasih. Saya pun tidak berapa ya, agak terkejut ya penyelidikan kamu tentang diri saya. Memang semua betul, tepat ya. Malam ini ya saya mau berkongsi dengan semua. Em, Pertama ada dikit sejarah tentang ya, kerasulan doa Bapa Suci Sedunia, inspirasi dia. Kemudian kita akan bertolak kepada inspirasi kita bersama. Lalu bagaimana kita mengenal migran dan akhirnya satu uh, doa kontemplasi, bukan doa kontemplasi, satu renungan bersama, soalan bersama untuk semua sebagai panduan untuk pengungsiannya. Jadi saya ingin kongsikan malam ini ya. Jadi malam ini kita sama-sama dengan Bapak Suci Gereja Universal mendoakan untuk para migran ya, uh, yaitu hmm, semoga para migran yang meninggalkan negeri mereka sebab kelaparan terpaksa melakukan ya saya nampak cuma sekejap ya. Karena perang, kelaparan terpaksa melakukan perjalanan penuh bahaya dan kekerasan.
menemukan sambutan dan peluang baru di negara-negara yang menerima mereka. Jadi ada kaitan dengan kita ya, yang walaupun eh, dalam keadaan eh, negara kita kita kira aman, tetapi memang ada kaitan dengan kita. Jadi seterusnya, Alice, next slide. Ini adalah satu peta menunjukkan di mana rangkaian doa Bapa Suci sedunia ini terletak melampaui di mana kita berada. Cuma yang itu ya, yang oranye itu memang telah menerima dan menjalankan doa-doa Bapa Suci universal. Yang warna kelabu itu masih belum ada wakil, masih belum ada komite atau lah yang menjalankan doa Bapa Suci ini ya. Maksudnya tidak ada wakil lagi. Jadi kita lihat berapa gereja seluruh benua nampak ada kesatuan besar ya dengan doa saja ya, termasuklah kita ya, Malaysia, Singapura di Asia dan juga Brunei. Dan slide seterusnya, ini adalah satu doa kontemplasi ya. Sebagai persediaan kita, kita gunakan ini. Eh, Mengingatkan bagaimana Abraham pernah dilewati oleh 3 orang. Ya. Orang mungkin asing bagi dia, tapi sebenarnya adalah malaikat yang melawat dia. Jadi, kita lihat bersama, doa bersama. Ya. Ketika Abraham ya menyambut ya malaikat, mereka juga dalam perjalanan. Dia memohon supaya mereka tidak melewatinya. Bagaimana kita terlepas pandang wajah suci Tuhan dalam saudara dan saudari kita menempuhi perjalanan yang berbahaya. Di bawah keterikan matahari, hujan lebat. Mengapa kita tidak bergegas dari kemah untuk mengalukan dan memeluk sedalam-dalamnya semua yang lari dari kekerasan dan kemiskinan, mencari harapan yang sentiasa jauh di ufuk. Moga kita seperti Abraham berlari untuk mengumpul yang terbaik daripada apa yang kita ada dan bentangkannya dengan kasih hormat di atas altar hospitality yang suci. Amin. Doa ini adalah diilhamkan oleh seorang yang bekerja dengan Jesuit Refugee Service ya, yang bekerja dengan serikat Jesuit yang mengendalikan semua ya kita panggil pati, pelari, uh, asing, refugees, migrant, dan bagaimana dia gunakan Abraham dalam buku Kejadian menerima orang asing, tapi sebenarnya adalah Tuhan, malaikat. Dan inilah ilham, inspirasi, sabda bagi kita untuk lebih memahami mereka yang melarikan, ya, menyelamatkan diri daripada penganiayaan, daripada perang. Ya. Jadi ada satu doa bagi kita untuk mendalami uh, arti migran dan doa bagi para migran. Hmm, kita lihat sejarah ya seterusnya. Uh, ini ya, Alice. Sejarah sedikit dari Pope Bulan Veneber. Uh, ini sejarah sedikit ya. Kalau sudah pada Francis hari itu mengatakan ya sejarah ya bagaimana dari Father Gotelet ya di Prancis
Kalau kita lihat daripada tahun permulaan itu 1844 hingga tahun ini 2024, sudah berapa tahun? 100 lebih, 180 tahun ya. Dan ada antara itu dari Paus Paus Pius yang ke-9 hinggalah Paus kita sekarang, Paus Francis, sudah ada 11 orang Paus, Bapak Suci ya, yang meng- membimbing doa universal ini. Jadi artinya bukan hanya karena uh, Paus Fransiskus seorang Jesuit, oh dia membimbing. Tidak, dari awal lagi kita lihat gereja yang dibimbing pimpin oleh Bapak Suci, melihat berapa doa ini berterusan selama sudah 180 tahun. Cuma sekarang kita mulai mengenal, lebih mengenal. Uh, Kita lihat bagaimana ini juga dari Father François Xavier Gautrelle dan 3 Desember 1840 melakukan posisi. Kemudian ada satu perubahan yang gradual ya, perlahan-lahan diteruskan oleh International Director sekarang berpusat di Roma yaitu Father Frederick Fronos. Dan Apostleship of Prayer ini diubah menjadi The Pope's World Prayer Network. Sebab dari awal dulu memang kisah uh, Santo Ignatius ya, Loyola, founder of pengasas Yesuit, dari awal lagi menyerahkan serikat Yesuit kepada Bapak Suci. Apa yang Bapak Suci arahkan, kami akan ikut laksanakan, ya, ikut perintah lah. Jadi ini daripada Bapak Suci dihantar kepada atau diserahkan kepada Society of Jesus Serikat Yesuit. Dan pada 2018, 27 Maret, Paus Fransiskus meluluskan statut baru, satu macam uh, pemeteraan baru ya, termasuk cawangan muda ya, cawangan muda-mudi yaitu Eucharistic Youth Movement di bawah Oxford Prayer Network ini menumbuhkan rangkaian doa paus seluruh dunia sebagai secara official pontifical work, yaitu kerja kepausan untuk menggerakkan seluruh umat Katolik berdoa bersama menghadapi cabaran yang dihadapi manusia zaman ini. Ya. Apa yang dimaksudkan kepausan misi ini? Dia terus uh, dari arahan Bapak Suci. Doa-doa ini kan intensi setiap bulan ini sebenarnya dikumpul dari seluruh benua wakil-wakil antar melalui dikastri atau melalui koordinator, kemudian dikumpul di Roma, didoakan dulu oleh uh, kami sebagai koordinator wakil-wakil benua akan diberi masa 1 bulan berdoa, disenaraikan banyak doa-doa itu. Kemudian dipilihlah dibagi priority selepas doa apa yang penting disampaikan macam diundi lah, diundi bersama, kemudian disampaikan kepada Bapak Suci, kemudian Bapak Suci pula dia akan pilih sendiri. Jadi ini satu proses macam synodality lah, ah, bukan terus-terus ya. Paus selalu mendapat dari bawah, ini yang tampak doa dari para umat menuju ke atas ya. Kemudian dari atas disebarkan kepada seluruh gereja. Jadi di sini kita sadar bahwa sudah banyak uh, 11 orang Bapak Suci yang memimpin, yang membimbing hingga hari ini ya, lebih official ya, lebih official dijadikan pontifical mission. Kita lihat seterusnya ya. Ini sejarah sedikit saja. Ya. Bagaimana inspirasinya pula? Inspirasi doa Bapak Suci ini rangkaian. Uh, Memang
Asasnya dimulai di Perancis ya, di satu rumah formasi di Perancis di Valls ya. Yesus yang muda masa itu yang masih dalam belajar selalu dengar kisah-kisah misioneri Yesus Prancis yang pergi India. Bila dia dengar, mulalah berkobar-kobarlah semangat mau pergi jadi misioneri. Tapi pada masa yang sama mereka, ya lama lagi kita punya formasi. Formasi kita masih lama lagi. Lalu semangat pun berkurangan, macam tidak ada hmm, kesabaran. Jadi inilah bila pada Gotrelet formasi mereka mengenal ini tension pada hari perayaan yaitu Pesta Santo Franciscus Xavier 3 Desember. 3 Desember adalah pesta perayaan Santo Francis ya. Dia menyatakan kepada mereka yang dalam formasi memang Franciscus Xavier seperti Yesus-Yesus yang lain yang sudah pergi kerja mission menyerahkan seluruh hidupnya mengikut Yesus. Dan dia mengatakan ini adalah karena ada kesungguhan cinta yang penuh pada Yesus. Memang ada kesusahan di sana. Tapi mereka yang di sini, kalau betul-betul mau pergi mengikut langkah-langkah Francis Xavier, Yesus-Yesus yang sudah ke kawasan tanah negara misioneri, misi yang sama juga. Kalau kamu melakukan latihan cinta sungguh pada Yesus, di mana kamu berada, waktu mana kamu belajar, bentuk yang berbeza, misi yang berbeza, study itu kalau dengan kesungguhan cinta pada Yesus adalah misi yang sama juga. Jadi pada Goodrelet bukan saja menyatakan ini kepada pelajar, Yesuit, tetapi juga profesor-profesor masa itu lecturer-lecturer lah, malah kepada macam bila orang pergi paroki, disebarkan juga semangat ini. Mempersembahkan hidup mereka pada Tuhan setiap hari. Inilah yang dimulakan dengan doa bersama setiap hari. Ya Tuhan, ya Bapa, I know you are here with me. Itulah doa mula mempersembahkan hidup seharian. Kerja, pikiran, doa, kesukaran, kesusahan, kegembiraan, semua ini disatukan dengan persembahan Kristus di Ekaristi. Dan juga dengan segala doa yang disatukan dalam Roh Kudus. Nah, ini kalau benar-benar dilakukan oleh siapa saya, di mana tempat mereka berada, waktu mana ini adalah satu persembahan yang sebenarnya hidup kerasulan. Ya, jadi inilah pemberian radikal diri pada Yesus yang juga diajak pada kita. Ini inspirasi asas ya. Bagaimana doa ini ya, kita selalu ingat bila memang melihat misioneri di luar negeri, luar tempat, sungguh ada nampak dedikasinya. Dan kita macam mau pergi, tapi kita lupa pula di mana kita berada. Jadi harus ada kesadaran di mana kita berada, waktu bila, tanggung jawab bagaimana. Kalau diserahkan, inilah mulanya kerasulan. Nah, semangat yang sama, inspirasi yang sama. Kita lihat slide seterusnya ya. Apa inspirasi bersama kita? Ini inspirasi bersama kita ya. Searchnya doa. Doa adalah dimensi memang yang kita tidak lihat ya. Sebab ini kalau kamu berdoa, pergilah bilik. Senyap-senyap. Doa individu yang senyap-senyap memang tidak lihat, tidak kelihatan buahnya serta merta ya. Seperti juga benih yang di dalam tanah perlu masa. Tapi bila dia jatuh ke tanah dalam diam, hasilnya berlipat ganda. Doa memang penting untuk gereja. Doa asas, itulah asas kerasulan gereja. Ya. Ini satu
em, kata-kata dari Konghucu lah. Ya, walaupun ya ini seorang kita katakan yang bijaksana aja, ada kebijaksanaan. Benih bercambah dalam senyap, pokok tumbang dalam kebisingan. Bisingan mengakibatkan kemusnahan, tapi kesenyapan hasilnya ciptaan baru. Satu a new life ya. Jadi kita harus hargai daya keheningan. Kita bertumbuh dalam senyap. Doa-doa untuk gereja banyak yang senyap, secara individu terutamanya ya. Memang dalam kumpulan secara adorasi pun dalam senyap, kita tidak dapat lihat hasil-hasil itu serta-merta. Tapi dalam diam, dalam penantian, buahnya mungkin kita tidak akan nampak waktu zaman kita, tapi akan ada ya dalam waktu Tuhan. Yang penting, inspirasi bersama kita adalah doa. Itulah asas kerasulan gereja. Menjadi seorang rasul doa dimaksudkan an apostle of prayer dalam bahasa Inggris, apostle of prayer, rasul yang berdoa. Mungkin itu terjemah yang paling baik yang dapat saya berikan ya dari doa. Kita lihat seterusnya ya. Sekarang kita mengenal arti migran. A life far from home. Dalam bahasa Inggris saya rasa ini lebih dalam ya, sesuai sebab bahasa kalau home itu ada bilang rumah, ada tempat perlindungan, naungan, mungkin keluarga. Jadi dia home banyak merangkumi semua ini ya. Bukan saja secara fisikal, tetapi lebih daripada non fisikal. Kalau ikut UN ya, United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, eh, mentakrifkan migran sebagai orang yang tinggal di negara asing. Negara asing selama lebih dari satu tahun, walaupun macam mana atau bagaimana jarang jarang datang, ya. Ada by boat, ship, sea, land, eh, itulah selagi mereka tinggal di negara asing. Ada tiga kategori yang diberikan ya. Refugees yang selalu kita panggil Pati ya. Pati kan karena eh, datang tanpa izin. Eh, Mereka melarikan diri karena ancaman politik, bangsa, atau agama. Ini dipanggil refugees. Yang kedua IDP. IDP dalam bahasa Inggris Internal Displaced People. Ya, terancam tapi mereka tidak keluar daripada sempadan negara ke luar negara, tapi masih dalam negara mereka masih lagi. Cuma dalam persembunyiannya masih terancam, tapi masih juga tidak bergerak ke negara lain. Migran ekonomi ini kita mungkin paham di tempat kita sendiri meninggalkan negara asal demi memperbaiki taraf hidup mereka. Ya, kalau ikut saya ini statistik ya masih 2020-an, 2008, ini 281 juta penerang tanpa izin dan dalam 8 orang adalah minor, artinya di bawah mungkin 18 tahun ya, dan 110 juta masih dalam negara mereka tapi terancam. Di sini harus kita kenal bahwa mengenal migran, a life far from home, tidak ini bukan forum untuk kita menyelesaikan masalah ya, tapi untuk mendalami lebih menimbulkan rasa compassion secara pribadi dalam kita ya. Jadi ini bukan forum untuk kita selesaikan masalah ya. Ini satu takrifan ya dari PBB. Hmm. Kita lihat seterusnya ya. Nah, ini di mana migran menetap, tidak ada tiada benua yang tiada migran ya, daripada mereka Utara, Latin Amerika, Afrika, Europe, Asia,
dan juga kawasan kita Pasifik, Asia Pasifik ya, semuanya lebih berjuta. Jadi tidak ada benua yang kering. Cuma yang penting di sini Bapak Suci Francis mengingatkan kita harus ada satu kesadaran bila melihat, selalu kita lihat angka saja ya. Apa sebenarnya cerita di sebalik angka-angka ini? Sama ada kita mau diselamatkan seorang atau seluruhnya. Selalu kita dengar, orang-orang dengar, are you safe? Secara personal ya. Our salvation, salvation kita bukan macam seorang-seorang ya, tinggalkan orang lain ya. Kalau kita untuk diri sendiri tapi membiarkan orang lain, ini bukan satu kerajaan Allah, Tuhan, Yesus yang dikabarkan. Ya. Bukan, oh ini what we call a personal agenda, very selfish. Sangat, apa itu selfish itu terlalu untuk diri sendiri ya. Harus mengenal migran terbuka kepada seluruh benua. Kita lihat seterusnya ya. Slide. Ini ya, reality kita mengenal di Malaysia. Malaysia tidak pernah mendatangani Konvensi Pelarian 1951 Protokol 1967. Walaupun sudah 149 negara menyertai satu atau kedua konvensi ini. Hmm, Dalam PBB ada 194 kah negara yang menjadi ahli bangsa-bangsa. Tapi hanya 149. Yang lain belum mendatangi konvensi pelarian. Ada satu respon daripada, saya ingat, wakil dari Malaysia bila disoal, kenapa Malaysia belum mau tanda tangan konvensi pelarian ini. Responnya adalah begini ya, sebab nanti keadaan orang lebih baik daripada keadaan orang tempatan, rakyat sendiri. Kami tidak mau rakyat sendiri jadi ya lebih susah daripada pelarian. Saya ingat ini perlu satu renungan ya. Ya, sebab setiap negara seperti Portugal memberi kesempatan dan kesempatan ini boleh nampak ya, kesempatan untuk nanti kita lihat sebentar lagi untuk membangunkan sesama ya. Ya, kalau orang pelarian ini mereka hanya ingin menginginkan hak dan juga marwah mereka ya. Kalau mengikut UNHCR di Malaysia, hampir 200 ribu orang ya parti pencari asylum seekers ya. Ini baru dalam Mei. Ini yang berdaftar banyak 100 dari Myanmar, Rohingya, Chin, banyak dari etnik yang lain lari kasus konflik yang terlibat di Myanmar. Kita tahu Myanmar sekarang keadaan macam ada civil war ya. Satu satu kesedihannya. Juga jiran dalam negara ASEAN. Dan yang lain selebihnya 23.000, 40, 50 negara yang lain. 6.210 Pakistanis, Yemenis, Somalis, Syrians, Afgan, Sri Lankans, banyak negara ya. Kami di sini di PJ, kawasan sini memang menerima orang Pakistan kadang terkejut pula. Sebab mereka Katolik, tapi diam-diam. Kristen, tapi itulah secara diam-diam. Dan sekali kami melihat ada juga Syria, keluarga Syria yang tinggal di rumah kami untuk 1-2 tahun kemudian dapat kesempatan pergi Amerika dan sekarang anak-anak mereka jadi dapat pelajaran menjadi ya dokter. Uh, Itulah satu uh, bagi saya bila ada orang susah macam ini. Hmm, kita macam tidak layan ya.
Dan kita lihat di sini statistik 65% yang lelaki, 35% perempuan, dan ramai minor ya, di bawah 18 tahun di 42.000. Ya. Jadi kita mengenal dari angka-angka ini, apa sebenarnya angka-angka ini menceritakan pada kita. Kita lihat slide seterusnya ya. Ini pintaan atau permohonan Paus Francis kepada kita. Ada empat permintaan. Pertama, we have to welcome them. Welcome maksudnya memberi ruang kesempatan bagi mereka secara selamat dan sah untuk berpindah. Ruang kesempatan terbuka ya, secara selamat. Kita tahu banyak case sedih ya, memang sedih. Pergi perjalanan itu bukan mudah. Human trafficking berlaku, banyak berlaku seperti ini. Jadi ini suara dari gereja yang dipimpin oleh Bapak Suji. Welcome them. Ya, memang satu kesukaran bagi ramai negara. Malaysia sendiri. Ya. Dan kedua adalah untuk melindungi hak dan marwah mereka. Mereka juga adalah manusia. Ya, ketiga itu promote, memberi dorongan baik kerja bagi migran dan komite bersama mencapai penyelesaian dalam segala aspek. Ada negara-negara lain yang mendatangani convention refugee, ya, memberi peluang pekerjaan, memberi peluang untuk belajar, dan kedua-duanya maju ya, peluang yang menerima dan juga yang datang untuk mendapatkan perlindungan suaka ya, asylum. Dan lesson penting untuk integrasi itu combine supaya budaya, kadang budaya ini kalau diberi kesempatan banyak kita boleh belajar ya. Budaya memasak, masakan, bahasa, musik, semua ini ya, budaya berkeluarga. Jadi ada kesempatan untuk belajar sesama. Mungkin kita dalam fase hesitansi lagi ya. Mungkin belum berani langkah ke depan seperti negara-negara lain, terutamanya Portugal ya. Ini pintaan Papa Suci Franciscus untuk welcome, protect, promote, dan integrate. Ya. Dan kita lihat seterusnya ya. Ini pintaan Bapak Suci. Dan Bapak Suci bila mau mengenal, dia bukan saja seorang yang berkata-kata, tapi dialah ikon kita. Ikon yang berdoa dan juga bertindak. Selalu kita nampak dia, Pak Suci, eh, melakukan kadang-kadang tindakan itu mencabar ya. Kenapa? Ramai kritikan sebab orang yang mengkritik itu tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Bapak Suci. Selalunya itu eh, sebab atau eh, dorongan itu. Mau kritik sebab mereka tidak sanggup melakukan. Lihatlah Bapak Suci, dia sanggup membasuh kaki. Ini dari negara berbilang ya, dan tidak semestinya semua Katolik. Tapi inilah satu gesture ya, tindakan menerima, welcome, protect, promote, integrate. Dia sendiri melakukan. Dia bukan saja seorang yang just say and then do nothing. Dan kita lihat dia boleh menjamu selera bersama ya dengan para migran, orang miskin. Hmm, Ikon kita ya, bukan saja doa kerasulan, Bapak Suci, dia sendiri melakukan, mengotakkan apa yang dikatakannya. Ya, jadi di belakang angka-angka yang kita kenal, yang kita dengar itu, marilah kita lihat seterusnya ya. Harap ini adalah slide seterusnya boleh membantu kita. Ya,
selama 40 tahun Jesuit Refugee Service ya menemani eh, eh, mengalu-alukan, memimpin, memberi semua ya, parti ya, migran, pendatang haram kita gunakan eh, tanpa izin dan internet IDP dipanggil Internet Displaced People, migran ekonomi ya. Sama-sama kita lihat ya video ini seterusnya. Harap video ini boleh dimainkan. Bolehkah? Boleh mainkan, Elis? Ya. Kalau tidak dapat, ada sebelum itu, ya. Nah, nampak areal itu ya. Ya, jadi pergi kepada boleh dapatkan. Kita lihat. Hmm, Life far from home ya, memang satu kehidupan orang yang jauh daripada yang diimpikan. Rumah, keluarga, perlindungan, naungan, semua ini. Hmm. Kita harus kenal ya. Oke, boleh dapat, Elis. Ya, inilah wajah-wajah eh, para refugees dan migran. 40 tahunnya, terus teruskan ya, Hero ya. Ya, 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 berakhir. Ya.
Gambar-gambar tadi itu adalah wajah-wajah migran. Selama 40 tahun, ya, Jesuit Refugee Service menemani dan memimpin mereka ya. Ini nanti kalau ada waktu boleh kamu lihat ya, JRS. Hmm, eh, daripada wajah-wajah itu, ya, ini untuk renungan bersama ya. Kita ambil Injil Markus 4:26-34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh ya. Ya, kita baca dulu. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadi? Dia tidak ketahui. Tidak ketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula di tangkalnya lalu bulinya. Kemudian putih-putih yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ya, dan seterusnya. Tidak, kembali semula ya. Jadi untuk kamu, untuk semua, ini ada tiga persoalannya, renungan bersama. Mendengar situasi kesulitan migran, apa perasaan yang timbul dalam diri saya? Soalan kedua, apa yang ada pada migran yang juga ada pada diri saya dan mencabar bagi saya? Dan yang ketiga, melihat keupayaan diri, ini melihat keupayaan diri sendiri. Apa yang harus saya ubah untuk faedah migran? Jadi inilah tiga uh, panduan untuk kamu uh, gunakan dalam perbualan uh, ya, rohani ya. Boleh gunakan Injil Markus 4:26-34 sebagai juga ya, uh, panduan atau menekan seperti Injil Markus menerangkan situasi migran atau kepada soalan-soalan tiga ini ya. Saya harap tidak terlalu sukar bagi kamu ya untuk ya, mendengar situasi tiga soal ini. Apa perasaan yang timbul dalam diri saya? Apa yang ada pada migran juga ada pada diri saya? Apa upaya diri saya yang harus saya ubah untuk faedah migran? Ini tiga soalan untuk malam ini ya. Uh, jadi itu saja ya sebagai uh, isi konten perbulan rohani kami ya. Ada persoalan ya. Ada Terima siapa-siapa kasih pada ya. untuk apa nih paparan dan juga apa yang sudah dibagikan di intensi bulan Juni ini sangat menarik dan saya rasa membuka sedikit wawasan ataupun pemikiran siapa itu migran. Kita pun mungkin menjadi migran di tempat yang lain kan, begitu kan, Father? Oke. Em, saya persilahkan kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan semua terkait tentang intensi bulan Juni ini ataupun yang Juni. terkait dengan PWPN. Silakan. Satu atau dua pertanyaan pun boleh sebelum kita masuk ke dalam persekapan rohani dalam kumpulan lah, Ya, dalam bor. Silakan kalau ada yang mau bertanya. ada apa-apa? Pada Ya, saya tanya lah pada. ya, Oke. ya, ya, Kami kan di Sabah ini kan baru bermula tentang apa nih, baru mau mengenali itu yang selalu mendengar intensi Pope Francis itu, ya, ya. intensi dia, tapi belum pernah melakukannya secara apa nih, secara terperinci lah, maksudnya sebelum mendalami Ya. uh, apa yang sepatutnya yang dilakukan untuk
membawa intensi Pop Francis itu. Mungkin um, ada boleh kasih sedikit penjelasan sebab ada beberapa kawan yang baru menyertai kita punya webinar yang bulan ini punya pada. Ya, kita lihatlah doa Bapa Suci ini memang dari bukan kira kita baru mengenal kalau ikut sejarah sudah 180 tahun. 180 tahun. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? eh, Harus ada satu macam ada poster ya. Selalu kalau pergi itu eh, dipanggil website eh, juga website Postwar Pendek Blog ada poster itu kamu boleh download saja photostat atau print out tampal di gereja atau ya di tempat pertemuan sebab ini universal ini terus daripada Bapa Suci tidak ada orang yang boleh menolak jadi ini satu macam cara sederhana atau perkongsian melalui WhatsApp bahwa ada doa intensi yang menyatukan gereja universal. Kedua, doa persembahan tiap hari. Kadang doa itu tidak sepertinya berkumpulan, tapi mulakan secara pribadi. Bila kita mulakan pribadi, seperti pengalaman para Yesus yang muda-muda dulu itu kan, awal mereka mengubah sikap mereka bahwa di mana mereka berada, di sana buat persembahan radikal, maksudnya serahkan semuanya, hidup itu akan berubah. Bila ada perubahan, orang akan bertanya, kenapa kamu ada perubahan? Sebab ada persembahan, ada satu kaitan doa dan persembahan dalam gereja. Sebab ini doa seluruh gereja bermaksud kita dalam gereja universal bila kita berdoa. Menyatakan intensi itu. Ya, itulah yang tadi saya kongsikan. Inspirasi bersama kita itu dalam doa secara diam-diam. Mungkin lepas itu baru ada kalau dalam Rozari orang lebih mau paham intensi Bapak Suci, boleh perlihatkan video itu dan doa persembahan. Kongsi doa persembahan setiap hari itu. Satu pengenalan baru ya. Mungkin inilah hmm, perkenalkan doa persembahan, the daily offering setiap hari itu. Ya. Dan juga video Bapak Suci 1 menit lebih aja. Kemudian yang ketiga itu yang poster itu untuk lebih mengenal. Ya. Yang mungkin orang sanksi ini dari mana ini dari gereja Katolik Bapak Suci. Kalau kamu kenal Bapak Suci, kamu menerima paus, kamu harus menerima juga intensinya bersama. Dialah ikon doa. Ya, itu yang saya perlihatkan tadi itu. Ya, dari satu pemahaman, penerimaan terbuka. Jangan saya enclosed ya, terperangkap. Hmm, ini satu ajakan baru. Mungkin sebab tidak ada agent yang mau me- mempromosi, memperkenalkan doa ini. Sekarang syabaslah kepada sungguh syabas kepada sahabat Ignatian Sabah ya. Satu permulaan. Mungkin ini sudah kalau Jesus Refugee Service menemani migran 40 tahun, kalau secara biblikal 40 tahun di apa itu di gurun, mungkin ini ada sudah 40 tahun hasilnya orang berdoa untuk kita. Ya. Ini satu hasil itulah hasil buah yang diam saja. Tiba-tiba kita timbul. Sekarang baru mau mengenal. Ada hati terbuka untuk mengenal ya. Saya harap ya respon saya ada memberi penerangan sokongan sedikit ya. Oke, Oke, Shelly. pada.
Oke, sebelum kita pergi Sis Winnie, ada satu pertanyaan nih pada dari Sis Ya, Caroline. Kan katanya, ya, bagi pendatang Islam, ya, tidakkah ini mengancam kekristenan? Dia cakap. Jadi ini mungkin soalan sedikit. ya. Uh, Silakan pada. Kalau kita lihat ya, migran ini berlaku sudah di seluruh benua. Memang kita dengar ada kabar-kabar, pengancaman, tidak pasti. Setiap kerajaan ada polisi, ada apanya itu untuk keselamatan perundangan eh, yang dipinta oleh gereja, ya, oleh Bapak Suci. Apa dia itu arti kasihilah saudaramu seperti kamu kasih mereka. Ini satu pendekatannya. Ancaman itu kalau ada ada yang kita percaya perlindungan bagi kita. Ya. Kadang-kadang kita terlalu takut ya, tapi sehingga kita tidak ingin mencoba. Sebab Bapak Suci memeluk imam, ramai juga di sempadan-sempadan, ramai mereka yang sungguh uh, yang otentik, yang memang bukan mereka datang inilah sebab diancam ya, bukan mereka datang untuk mengancam, mereka diancam orang yang sungguh-sungguh ikhlas tulus untuk hidup. Ini tidak dikira agama bangsa ya. Hmm. Respon itulah di sini, ini bukan forum bikin untuk menyelesaikan masalah ya, tapi apa sebenarnya uh, ajakan atau what is the gospel call, what is the gospel demand. Jesus Refugee Service sudah 40 tahun menemani bukan saja orang-orang yang ya Kristen, dia berkata, tapi orang Muslim. Kalau kamu lihat bagaimana orang Muslim ramai yang mendapat pelajaran, mereka maju berjaya. Sedangkan kami yang kami menemani di sini juga ya, secara diam-diam orang Pakistan. Tapi bila kita memberi peluang, ini orang yang ikhlas terus. Orang yang tidak tulus tidak akan datang pada kita. Walaupun mereka datang, kita tahu kita bukan tidak ada pikirannya rasional, kita akan mengenali. Tapi sudah respon yang pertama memberi kesempatan. Selalu takut ancamannya. Apa respon pertama sebelum ada memang ada kawalan lah. Ya. Hmm. Ah, Thank you, Father. Silakan Winnie untuk pertanyaan. Terus bertanya. Shalom, ya. Father. Ya, Hmm. Father. Saya ingin bertanya. Ini terkait dengan doa-doa, intensi Ya. kesatuan doa, begitu, Father. Apa yang berlaku, realitinya lah umat di lokal kita sini kan, Father, di Sabah inilah. Setiap kali habis berdoa rosary di gereja atau di mana-mana kan, sebelum misa kudus itu selalu membacakan yang mari kita tutup doa rosary kita dengan mendoakan intensi Bapa Suci untuk bulan ini. Nah, terus berdoa Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan begitu. Tapi bila ditanya, apakah intensi Bapa Suci itu? Rata-rata pada tidak tahu sebenarnya. Tapi ya mendoakan intensi Bapa Suci, tapi tidak tahu apa itu. Dan itu sedih sekali karena Ya. dengan apa yang pada hala tuju dengan
perjuangan, dengan ya matlamat tentang persatuan doa di PWPN ini kan macam tidak sampai ke sana. Ya. Tidak tahu kalau di tempat lain, tapi rata-rata di Sabah tidaklah tahu. Apa pendapat pada atau pandangan Fada tentang situasi itu sekarang? Cara praktikal ya, kalau kamu kenal, sudah tahu ada kelompok-kelompok seperti ini, sebelum kelompok itu berjumpa, serahkan atau buat print out, kongsi intensi Bapak Suci bulan Juni seperti itu. Atau kongsi dalam, saya pasti ada dalam grup ya, WhatsApp grup, kongsi intensi video. Dalam bahasa Indonesia ada sudah itu. Kongsi saja video 1 menit itu. Biar mereka nampak, oh ini pula intensi. Supaya ada satu, bukan saja macam satu, ada bagian sejarah dia, inspirasi dia, dan juga ajakan Bapak Suci. Ya, jadi kalau kita melakukan sebelum adanya dua kelompok atau dua macam ya, ya diparut, tayangkan atau di project atau fungsi, post, dipanggil poster ya, ada poster itu, dan juga paling berkesan video, video 1 menit itu. Di sini dalam setiap bulan, kami akan dalam bulan pertama, kami akan tayangkan video Bapak Suci bila video itu sudah uh, keluar, the first Sunday of the month. Uh, the first Sunday of the month ditayangkan sebelum misa lah. Ini paroki lah, mengikut paroki, mengikut padri paroki juga. Dan kalau tidak pun dikongsikan melalui Facebook, WhatsApp, intensi, asal ada satu kefahaman, ya, penampakan. Ini yang dapat saya ya, uh, syorkan sebagai yang praktikal, ya. Harap membantulah. Ini kerja kerja foundational ya. Kita ulang. Memang situasi di sini memang obligasi rosary. Kita doakan rosary sampailah salam Maria yang terakhir. Itu sudah membenahi. Tapi tanpa benar-benar mengingatkan intensi Bapak Suci, ya, tanpa sebenarnya diam sejenak. Bacakan intensi itu. Mungkin orang lebih sedar bila dibacakan apa intensi Bapak Suci itu. Ya. Kita mau melakukan proses baru lah, ya, pelibatan baru. Saya harap ya untuk setakat ini boleh memberi sedikit ya, pandangan bagi kamu, ya. Hmm. Ya bagus ya, jrs.net. Terima kasih. Ada persoalan lagi, Shelly? Ada, mungkin saya terlepas tadi. Oke, thank you, Fada. Ya, Oke, ini. Fada. Sebenarnya ada 2 pertanyaan di kolom chat tuh, Fada, tapi Ya. mungkin nanti selepas bor baru kita, kalau ada kesempatan kita akan bacakan soalan Ya. lah kita. Ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok kecil. Kita akan membuat percakapan rohani seperti yang sudah kita jalankan pada bulan lalu. Jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali join ini bulan, kita ikut saja apa yang persoalan ataupun yang sudah dibagikan oleh Father Alberto tadi itulah. Ya. 3 soalan, 3 pertanyaan. Mungkin kita saling membagikan di dalam kelompok kecil dan kita akan sampaikan poin-poin itu di grup besar nantilah. Oke. Sebelum itu doa percakapan, Elis ada? Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam
percakapan rohani intensi bulan Juni. Oke, mari kita satukan doa kita, doa sebelum percakapan rohani. Tuhan Emmaus, berilah kami waktu yang kami perlukan untuk percakapan ini. Bantulah kami untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga kami tidak tergesa untuk berbicara. Berilah kami kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi. Semua sudah kembali dan sudah berbagi buah-buah dia dalam kelompok kecil. Elis, ada berapa kumpulan tadi? Ada 6 kumpulan. Ada 6 kumpulan. Oke. Tanpa membuang masa, mari kita dengar masing-masing punya kumpulan apa yang sudah dibagikan dalam kelompok-kelompok kecil ini. Oke, mari kita mulakan dengan kelompok 3. Siapa ada punya wakil kumpulan? Silakan. Selamat malam, Shalom. Shalom, Father. Dalam sendirinya. Kami dari kumpulan 3. Jadi apa yang pendapatan kami tadi adalah kami pernah mengalami kesukaran untuk menerima mereka itu sebab berdasarkan contohnya macam PTI itu kan diorang itu banyak case yang menakutkan, case yang bahaya itu, mengancam. Jadi itu agak sukar untuk kami untuk menerima. Dan ada juga yang case seperti bila diberi perhatian itu mengambil kesempatan daripada kebaikan. Nah, ada migran yang begitu, bila diberi peluang dan kesempatan untuk berkawan ataupun bersama-sama di dalam pelayanan itu, sepertinya dia mengambil kesempatan atas kebaikan, selalu minta minta belanja lah, and then mau minta antar balik lah, begitu bah. Jadi itu bukan sekali dua, tapi berkali-kali. Jadi tapi selepas menonton video tadi itu dan mendengar penerangan Fadil tadi itu, kebanyakan kami itu kan ada keinsafan bahwa kesadaran yang kami harus belajar untuk tidak menghakimi mereka dan harus untuk belajar menerima mereka sebab mereka juga mempunyai hak untuk dikasihi atau dilindungi ataupun hak untuk dilayani dengan baik. Jadi harapan kami adalah agar kami dapat belajar untuk menghadapi mereka dan juga belajar untuk menerima mereka. Dan kami sangat bersyukur atas kesempatan ini selepas mendengar sesi Fadil tadi dan juga bahan-bahan yang ditayangkan. Kami itu adalah kesempatan untuk bertobat dan untuk belajar lagi tentang ini migran. Saya kira itu sahaja dari kami, yaitu yang paling besar dia adalah sikap kami yang harus belajar mengasihi. Sekian dari saya, kumpulan 3. Oke, mari kita panggil kumpulan 6, wakil kumpulan, silakan. Oke, Shirley kumpulan 6 daripada kami ya. Kami ada berempat tadi.
Jadi di putaran pertama itu secara overall lah karena kami tidak habis untuk ketiga soalan. Oke, memang setelah melihat dengar itu rasa belas kasihan itu ada yang berkongsikan tentang belas kasihan. Ada juga yang mengatakan ingin membantu, tapi tidak tahu macam mana mau bantu. Ini sangat baik ini ingin membantu, tapi tidak tahu macam mana mau bantu. Di mana ada itu kelompok-kelompok dia bilang. Jadi ada juga kawan kami itu yang dia bilang, oh di tempat kami ada. Nah, barangkali dia orang berjejak kasih selepas ini supaya boleh membantu di sana. Nah, ada juga ya gagal untuk membantu di sana. Oke. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan untuk putaran pertama itu yang rasa kasihan juga, tetapi terikat juga dengan ya macam seperti stigma agama begitu kan? Karena yang mau kalau yang migran yang Timur itu dia Kristen, dia Katolik dan dia orang itu baik-baik, dikenali dengan baik-baik karena pergi gereja begitu dan mudah untuk mengasihi. Sebaliknya pada itu yang PTI yang Filipin begitu kan, itu banyak menimbulkan masalah dan isu dan menggerunkan juga keselamatan. Jadi itu macam susah pula mau mengasihi di sana. Jadi sudah melihat di sana sesama manusia itu tidak lagi equal. Ada sudah beza dia. Sedangkan kalau pop itu manusia itu sama saja, tidak dilihat daripada segi agama. Oke, pada putaran kedua itu um, semua kami rasa bersyukur karena ada ini sebab menyedarkan lagi betapa betapa ada yang memerlukan pelayanan seperti ini. Dan rasa belas kasihan itu kan kasihan dia bilang, yang betul-betul kasihan lah itu perkataan dia. Dan yang kami syukuri lagi kesadaran untuk membantu yang ini. Jadi bila ada kesadaran itu kan dia bilang, kita mau kasih banyak lagi publicity dia bilang supaya lebih ramai tahu tentang ini. Jadi tahu tentang ini publicity dia pelayanan yang bukan sahaja dari segi fisikal tetapi dari segi doa karena tidak juga dapat mengikuti itu semua tetapi jadi doa itu PWPN lah juga. Nah, lebih kurang begitulah daripada grup 6. Terima kasih. Oke, terima kasih Siswini. Menarik. Oke, mari kita pergi kelompok 5. Silakan wakil kumpulan dia. Nah, salam. Hai pada, Halo, apa kabar Bu. pada? Nanti jumpa bulan 7. Nah, kalau kelompok kami itu uh, uh, secara apa itu pribadi 3 orang, kami ada 4 orang, jadi ada 3 orang tuh yang masih lagi masih baru ikut ini percakapan rohani gitu pada. Jadi saya kasih bal muka nih pada mau kasih bawa orang punya apa bahan-bahan di sini ruang tamu. Jadi saya pertama-tama saya sangat bersyukur kepada si Winnie sebab dia ada kasih ikut satu kelompok 24 jam Holy Hour pada community Rosello yang ada Itali punya, Pak. Jadi saya pilih kalau masa sini jam 9 punya. Jadi saya ada kasih wakil anak saya 2 orang. Sebab saya ada 2 orang. Tapi baru juga saya baru ikut orang punya kelompok. Jadi saya pilih jam 9 malam. Saya bersyukur betul sebab anak saya orang sudah terlibat. Jadi saya bilang, kamu ikut nih adorasi, mama ikut nih webinar, saya bilang. Jadi kami berbagi lah. Jadi masa ini nih yang selama saya baru mau masuk 3 minggu, 3 minggu, minggu ketiga nih, minggu ikut ini adorasi kan. Jadi yang saya dengar yang si Winnie cakap tadi itu dia bilang, apa kita di sini kita nih miskin dari segi spirituality. Jadi kalau kita baca tuh lepas ini kita baca doa rosari itu kan kita hanya tahu intensi dia sekali Bapak kami Salam Maria sama kemuliaan. Jadi secara pribadi saya boleh kongsi di sini setiap habis kami adorasi itu kami ada doa intensi. Jadi intensi dia memang tiap-tiap bulan berbeza. Jadi yang dia punya intensi sekarang ini saya coba bacakan sebab dia pendek saja. Jadi intensi Bapak Pos bagi para migran yang bulan ini ialah
yang meninggalkan negeri mereka. Semoga para migran yang meninggalkan negeri mereka karena perang atau kelaparan, terpaksa melakukan perjalanan penuh bahaya dan kekerasan, menemukan sambutan dan peluang baru di negara-negara yang menerima mereka. Jadi hasil daripada yang ini kawan-kawan saya tadi kasih sharing, ya manusia biasa lebih kurang sama juga macam si Suni cakap tadi, dia bilang kami lebih melihat daripada luaran, maksudnya sentiasa merasa terancam begitu pada kami melihat dari segi luaran begitu, dari segi luaran yang sentiasa melihat yang Pak kita ini terancam gitu, Pak kita ini orang kalau kita anggap diri kita ini orang tempatan, merasa diri terancam begitu dari segi yang luaran, sangat melihat kepada luaran. Jadi kami kurang melihat daripada macam mana kesamaan citra yang dipilih oleh Tuhan, yang dicipta oleh Tuhan. Jadi itu yang pendapat dari kawan saya, 2 orang tadi. Sebab yang kawan saya 1 orang tuh dia baru join, dia tidak tahu apa itu percakapan rohani. Jadi orang bagi pendapat yang secara begitu. Jadi dari segi luaran memang merasa terancam. Yang satu kawan saya kasih tahu, dia bilang kalau mungkin masa-masa akan datang lebih baik buat rekod begitu pada. Jadi kalau ada rekod kita boleh kenal orang punya identity, asal sama kenapa, apa tujuan orang datang di sini. Sebab melihat daripada anak-anak orang yang ikut kelas minggu begitu kan pada. Jadi ada ibu bapak yang hantar begitu. Sedangkan orang kita melihat sebenarnya orang haus akan kehidupan kerohanian orang, macam mana mau bertumbuh di negara lain begitu. Jadi yang kawan saya satu lagi tuh dia mengajar di kelas minggu begitu, jadi dia rupanya dia bilang ada satu yang anak tuh dia diam saja sebab dia tidak tahu macam mana mau berkomunikasi dengan anak-anak tempatan, macam anak-anak kita yang di sini tinggal di Sabah begitu, sebab dia sadar diri dia itu pendatang begitu. Jadi kita lebih melihat kepada itu Bapak Fadil. Itu yang kawan saya kasih kongsi. Jadi kalau bagi saya pula, kalau berkaitan dengan yang ini pembacaan Injil tadi itu Fadil, dia bilang apa yang saya boleh ubah melalui ini para migran yang sekarang ini, apa yang melihat keupayaan diri, apa yang harus saya ubah untuk faedah migran. Kalau bagi saya secara keseluruhan, kalau kita menganggap migran, kita selalu melihat yang berziarah begitu, berziarah dari satu tempat ke satu tempat begitu, seperti yang doa si Paus setiap bulan yang berbeza. Jadi tanpa kita sadari, saya terfikir dan saya merenung bahwa saya juga adalah pendatang, saya juga adalah penziarah sementara di bumi ini. Saya juga pendatang, tapi dalam masa yang sama saya ini adalah ciptaan Tuhan. Begitu dia mencintai saya sehingga saya ini lahir di bumi ini. Saya sendiri pun sebenarnya migran begitu. Jadi saya merenung yang saya juga sama dengan orang begitu. Citra Allah yang dicipta. Jadi saya dengan para migran yang lain sama, tiada beza. Sementara kita berziarah di bumi. Jadi saya juga adalah migran begitu. Saya mau apa yang saya dapat buat, apa yang pada diri saya mencabar bagi saya ialah saya juga adalah migran di bumi ini yang haus akan mencintai Allah, dicintai Allah. Jadi penderitaan itu bukan untuk dielakkan, bukan juga untuk dijelaskan, tapi untuk kita berdepan sebagai permurnian kita, kerohanian saya untuk menuju kerajaan Allah begitu. Jadi penderitaan bukan untuk dielakkan, penderitaan bukan untuk dijelaskan, tapi harus berdepan sebagai seorang migran, sebagai permurnian diri. Macam mana kita mau mencapai di kerajaan Allah? Untuk saya mau kasih tengok sama para migran yang lain begitu. Dalam masa yang sama, perumpamaan tentang biji sesawi itu betul kah? Saya ini sudah jadi biji sesawi kah kepada migran-migran yang lain? Yang saya ini pun migran begitu. Itu yang sabaran untuk pada diri saya, bagi saya lah pada untuk yang 3 permenungan ini. Jadi terima kasih mendengar saya yang panjang lebar, nanti mengontrol mikrofon
Ya, terima kasih Sis Evelyn. Mari kita teruskan dengan Nah, sama-sama. kumpulan 1. Silakan wakil kumpulan. Silakan kumpulan 1. Hello, selamat malam. Halo, selamat malam, Sis Veron. Tadi mula-mula tuh ada 5 orang betul, tapi yang 3 tuh dia keluar. So, 3 kami dua final lah. Saya Oke. di rumah, sorry ya. Oke, yang roughly yang putaran ni lah, kami cuma sempat berbagi pengalaman. So, masing-masing line kami tuh not so good, dia putus-putus. Okay, so actually kalau yang pendatang asing ni, biasalah kan, we don't know the background, and then kita rasa dari segi keselamatan, mungkin kita ada rasa ingin membantu, cuma dari segi background tu kita tidak tahu, so masih ada ragu-ragu lah actually yang macam apa tu, biasalah kalau yang tempat kita ni kan, saya apa ni, share yang pasal migrant yang banyak di Sabah, like Filipina gitu kan. So normally macam susah juga mau menerima, cuma bila tengok yang video-video yang Fadil share tadi, dia menimbulkan keinsafan lah dengan kami. Insaf, lepas tu banyak rasa bersyukur sebab kehidupan yang kita alami ni jauh lebih baik dari mereka, dan ada timbul rasa ingin membantu, cuma saluran dia tu pun tak tahu macam mana, begitu. And then bila yang Father kongsikan video-video tu, memang terbayanglah bagaimana yang permulaan peperangan di Ukraine dengan Rusia pada mula-mulanya, because waktu itu kan banyak ditayangkan dalam TV, so adalah sangat, sebenarnya kalau dilihat dari segi keimanan, perlu yang kami sempat berbincang tadi, yang sebenarnya kepala apa dia, kepala ketua pada, I mean the president lah yang perlu mainkan peranan, because yang sesara tu rakyat, they don't know, right? So sepatutnya apa yang akan kami lakukan, actually kami boleh like kongsi bersama dengan anak-anak, bagi kepahaman dalam kehidupan harian tu lah, menunjukkan sikap peduli dengan doa, begitu kita masukkan dalam doa, ya. And then seperti yang Sis Evelyn cakap tadi, penderitaan harus didepani, bukan untuk dielakkan. Okay, so di sini banyak rasa bersyukur lah dengan kehidupan yang ada, dan mencari saluran untuk menyumbangkan yang itu kepada pelarian ni. Okay, itu saja dari kami. Thank you. Oke, Sis Veron. Mari kita dengarkan dari kumpulan yang kedua. Silakan wakil kumpulan. Masih mute, Sis. Sis Beatrice masih mute. Oke, sorry. Shalom semua. Saya wakil Shalom dari semua. kumpulan 2. Tapi sebelumnya saya minta maaf sebab ini kali first time saya ikut. And then pun tadi tidak berapa memulainya. Tapi apapun perbincangan kami dalam kumpulan 2 ada 4 orang sepatutnya. Tapi kami hanya 3 orang sebab yang satu mungkin dia termute, dia tidak tanpa disedari. Oke, dalam pusingan pertama kami letakkan diri kami di dalam migrant, sebab kami fikir kami pun semua bukanlah
penduduk tetap, kami semua pun migran di tempat yang kami duduki sekarang. Macam Brother Rudy, dia dari Los Angeles, daripada Indonesia. Dan saya sendiri, kalaupun saya memangnya di Sabah, tapi saya asalnya dari Ranau dan berpindah tinggal di Tawau dan jadi migran untuk daerah Tawau juga. Dan kawan kami satu, Jovinia pun, dia sebenarnya asal dari Tenem dan ikut suami tinggal di Papar. Jadi kami menganggap kami semua diri kami ini migran. Dan tidak ada beza dengan orang-orang migran yang lain. Oke, dalam lingkungan yang kedua, pusingan yang kedua, kami bila kami tahu migran itu dia lari dari tempat asal orang untuk mencari keselesaan, mungkin keselesaan daripada peperangan, kemiskinan, ataupun sebagainya. Jadi, dorang mengharap di tempat baru dorang tinggal atau tempat baru dorang datang, dorang mengharapkan sesuatu yang boleh dorang rasa damai tanpa peperangan dan dorang rasa selesa untuk mencari makan. Dorang boleh makan setiap hari tanpa kelaparan. Jadi dalam pusingan ketiga kami, sebab kami pun semua, kami pun semua migran, biarpun saya dengan Jovinia masih di tempat yang sama, cuma Brother Rudy saja yang berpindah ke Los Angeles. Tapi kami intensi kami untuk orang-orang migran, kami letakkan diri kami tempat orang. Dan bagi saya personally, di dalam pelayanan kita tidak kira dia Muslim kah, dia Katolik kah, non-Katolik kah, apapun agama dia, tapi kita tengok dia sebagai manusia. Jadi bagi kami fikir bila kami tempat orang, kami berbuat yang baik, dan mungkin kami terlampau positive thinking, kami tidak pernah fikir keburukan atas orang lain. Dan bagi kami berusaha untuk membantu orang untuk memberi keselesaan agar dong selesa tempat tinggal, senang untuk mencari makan. Seperti kalau macam yang perempuan-perempuannya, kalaupun kami tidak kenal latar belakang orang, tapi sekurang-kurangnya kami boleh bantu orang. Kalau mungkin niat kita bagus, kita just minta sama Tuhan bila niat kita bagus. Mungkin orang juga akan berniat yang bagus. Karena orang mau tinggal tempat yang baru untuk mencari keselesaan dan mencari makan, kita bantu orang menjadi pembantu rumah ataupun sebagainya. Dan bagi bapak-bapak yang masih kuat, kita bantu orang untuk bekerja di kebun. Sekurang-kurangnya dorang dapat gaji, dapat duit untuk memberi makan kepada anak-anak dorang dan memberi pakaian dorang. Dan kadang-kadang kita ini ada kebun, ada rumah, biarpun rumah mungkin kecil, tapi sekurang-kurangnya ada tempat dorang berteduh daripada hujan panas. Jadi kalaupun kita tidak membantu dengan keuangan, tapi sekurang-kurangnya kita bagi jalan dorang untuk dorang gunakan tenaga dorang, usaha dorang, pikiran dorang untuk mencari sesuap makan untuk keselesaan dorang tinggal di tempat yang baru. Dan kami juga di sini di Tawau, kami juga menyediakan di gereja kami di Holy Trinity, kami menyediakan satu sekolah migran, dan pelajar-pelajar itu kami tidak kira sama ada dia Katolik kah, non-Katolik kah, kami semua satu kali. Dan tenaga pengajar juga ada yang dari lokal dan ada juga dari Indonesia. Kami tidak pernah perkirakan orang. Dan di dalam pelayanan kami juga, sebab saya juga sebagai pelayan EMC di gereja, kami tidak pernah berkira kau itu lokal kah, IC kah, paspor. Terutama sekali bila kita melayani di luar.
kami layan diorang sesama. Sebab bila kita layan diorang sesama, sama rata, diorang lagi bagus dengan kita sebenarnya. Apalagi kalau macam kita bantu diorang untuk jalan untuk mencari kawangan diorang untuk mencari nafkah, diorang lagi hormat dengan kita. So, dalam kesimpulan kami tadi, bila kita menghormati orang, orang juga akan menghormati kita lebih lagi. Mungkin kami terlalu positif, tidak pernah berpikir tentang negatif, tapi kita doa-doakan saja supaya yang berniat jahat selalu didoakan, diampuni, dan agar mereka menjadi orang yang baik-baik saja. Itu saja, Father. Thank you. Thank you, Sis Beatrice. Yang terakhir dari kumpulan saya sendiri, kami berempat, tapi cuma 3 yang membagikanlah. Dari yang terkesan dengan kami. Jadi antara poin-poin yang sudah dibagikan itu, kami meletakkan diri kami menjadi seorang migran di tempat yang lain. Jadi isu yang maksudnya poin yang timbul adalah bantuan dari segi doa, kelompok doa, rosary ataupun kerahiman. Ada yang juga membagikan bila merantau atau menjadi migran tempat lain itu akan rasa terasing. Dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap diri kita sendiri. Dan bagaimana kita mau bertoleransi dan juga berkomunikasi. Dan yang paling salah satu dia juga adalah dari segi bahasa. Kemudian bagaimana mau mendoakan, berdoa, dan bagaimana menjadi diri kita sendiri menjadi saluran bagi orang yang contoh dia yang sebelum ini berada di tempat lain, dia tidak pernah ke gereja, tetapi terpanggil bila ada yang mau sama-sama membawa kawan itu kembali ke gereja. Jadi begitu. Jadi kami punya kesimpulan, yang pertama kita berdoa dan juga kita mendoakan. Yang kedua, kita tidak melihat kepada luaran sahaja, tetapi kita belajar untuk support, saling dan memberi sokongan kepada sesama. Dan yang poin yang terakhir, yang ketiga ini, yang kami setuju sebagai benang merah kelompok kami adalah ada satu mencuri yang tidak berdosa, mencuri masa untuk berdoa, gitu. Itu Father. Dan tanpa membuang masa, saya silakan pada Alberto untuk memberikan respon daripada apa sudah buah-buah yang disampaikan. Silakan Father. Ya, terima kasih semua ya. Pertama, syabas kepada setiap orang mengambil bahagian dalam perkongsian. Dan pertama, reality ya. Reality di mana kamu berada, memang disuarakan ancaman, meragukan. Sebab di mana kamu berada ini real ya, bukan yang tidak dikobar-kobarkan, tapi memang kamu sendiri mengalaminya. Ini satu cabaran, ancaman ya. Tapi kalau kita pikir setingkatnya bahwa dalam orang yang datang itu juga datang dari ancaman. Mereka juga menerima ancaman. Kita tidak paham ancaman yang mereka lalui itu. Oleh itu, kalau kita katakan, mereka mengancam kita, pernahkah kita pikir mereka juga terancam oleh kita? Dari segi prasangka, dari segi pelayanan, mereka ya kalau orang macam itu selalu terancam, bagaimana kita ada kesadaran untuk mengubah daripada rasa terancam, rasa keselesaan yang kamu sebut tadi itu sesama. Mungkin reality memang benar ya, tidak mudah untuk berubah. Tapi acknowledge memang ada ancaman. Tapi ancaman itu dari siapa? Mereka kepada saya atau saya pada mereka? Dari kita sendiri. Ya, kedua itu saya sungguh ya satu perubahannya, transisi pandangan, menganggap diri saya sebagai migran. Memang betul, kalau kita tidak sanggup berpikir
kita juga memakai kasut migran. Menyayat hati ya, at least paling kurang kita tidak dapat, itulah satu pertanyaan itu, mengikut upaya diri saya. Kadang upaya kita itu tidak secara hero memberikan segalanya, tidak. Ada gradual dia. Tapi paling kurang anggapan kita kepada migran itu, seperti yang kamu fungsikan itu, penderitaan tidak dapat dielakkan. Dan doa yang kita sebutkan intensi ini bukan intensi Bapa Suci. Dari intensi Bapa Suci, ini intensi manusiawi. Intensi manusiawi yang disuarakan oleh Bapa Suci. Jadi harus kita lebih paham bahwa intensi Bapa Suci, intensi manusiawi, melibatkan setiap kita untuk memberi perhatian. Zaman ini, era ini yang dicamar oleh dunia, oleh manusia. Jadi diutarakan dalam bentuk doa intensi. Satu penglibatan kita. Yang seterusnya, saluran itu banyak ya. Dalam setiap diocese gereja ada sekarang Caritas. Ini dalam bentuk-bentuk kecil ya, dalam kelompok-kelompok kecil. Tadi Beatrice juga ada nyatakan ya, satu perkembangan baru ya. Dan memang bila kita ini selalu merasa terancam oleh, ada juga awal persoalan tadi, Kristenan akan diancam. Dari dulu juga agama lain, bangsa lain terancam oleh Kristen. Bagaimana Kristen itu yang kita anuti, yang kita percaya lebih kepada satu, bukan mengancam orang lain, satu perubahan supaya mereka rasa mereka tidak terancam langsung. Senang mereka menerima. Satu transition, perubahan yang harus kita pikir dengan doa ini. Doa ini bukan saja oke, kita suarakan, tapi harus ada satu. Kalau tidak buat perubahan secara luaran, secara dalaman diri kita, ya, mungkin ini satu ajakan. Dan bagi saya, kesimpulan malam ini, penglibatan kamu, ini satu juga penglibatan universal gereja. Dan sungguh kaya ya, bila kita mendengar hasil semua itu, mencuri masa untuk berdoa, inspirasi bersama, dan kita bersama-sama tuh ingatkan sukar untuk serta-merta nampak buah hasilnya ya. Tapi kalau setiap kita sadar, kita boleh berubah. Kalau kita boleh bayangkan, kita adalah pendatang mangsa perang di Ukraine. Kita orang Ukraine. Kita orang Myanmar. Pernah kamu terpikir kalau kita lahir sebagai orang Myanmar, kita lahir sebagai orang Vietnam? Mungkin satu yang radikal ya. Inilah penyerahan. Harus bukan simpati ya, tapi ini yang intensi doa, rangkaian doa ini untuk menimbulkan rasa compassion. Maksudnya bersama, merasakan kesengsaraan orang lain. Mungkin dari situ satu perubahan bagi diri kita ya. Jadi saya rasa bersyukur mendengar juga dari perkongsian semua dan kesanggupan semua untuk ya, hadir, melibatkan diri. Dan ambil waktu, ya, jangan terus-terus jadi hero ya. Jangan terus-terus jadi hero. Ikut keupayaan diri ya. Ikut keupayaan diri. Terima kasih semua. Ini sampai waktu ini inilah
tanggapan atau respon bagi saya untuk semua ya. Oke, kembali kepada Shirley.